Ketika era 90-an, mobil menjadi sesuatu hal yang sangat mewah. Kenapa bisa? Ya karena harga mobil cukup mahal dan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia masih menjadi mayoritas. Makanya kalau kita beli mobil baru misalnya, siap-siap aja jadi bahan omongan tetangga selama seminggu penuh. Sekarang mobil baru, kerja apa sih bisa kayak gitu? Pinjol lagi ini mah. Kemudian ketika era 2000-an awal, ekonomi Indonesia sudah mulai membaik dan mobil seakan-akan bisa dijangkau oleh semua orang. Apalagi ketika era Avanza dan Xenia yang dijual cukup terjangkau kala itu. Mobil yang tadinya barang mewah, lambat laut berubah menjadi barang biasa aja. Kemudian beberapa tahun berselang lagi, tepatnya pada tahun 2013 ketika produsen meluncurkan mobil LCGC, mobil langsung turun kasta. Yang tadinya simbol orang kaya dan kemewahan menjadi hal yang benar-benar biasa banget. Kenapa bisa? Ya karena harga mobilnya saat itu bisa dibilang cukup atau sangat murah untuk sekelas mobil baru. Kita lihat harga mobil LCGC ketika diluncurkan. Kita ambil contoh Honda Brio Satya pada tahun peluncurannya dijual dengan harga 117 juta rupiah untuk tipe E dan 111 juta rupiah untuk tipe S, kemudian terakhir 106 juta rupiah untuk tipe A. Kemudian selain Honda ada juga Toyota Agya misalnya. Dalam peluncurannya mobil ini dihargai tidak sampai 100 juta untuk tipe E manual yang mana harganya cuma di 99,95 juta rupiah. Ya kurang gocap doang sih untuk jadi 100 juta rupiah pas, tapi tetap aja kan nggak nyampe 100 juta rupiah. Kemudian juga ada Daihatsu yang mengeluarkan Ayla dengan harga yang mirip-mirip, yang mana untuk tipe M manualnya dijual di harga 104 jutaan. Kemudian untuk versi Matic-nya ada di 113 jutaan, dan Series X manualnya dijual di harga 105 jutaan, dan terakhir Series X Matic-nya dijual di harga 114 jutaan rupiah aja. Dari contoh mobil-mobil tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau LCGC itu emang mobil murah. Makanya jangan berharap banyak dengan fitur, kenyamanan yang akan didapat dari mobil LCGC tahun segitu. Rasanya ya gitu, jauh dari kata nyaman. Tapi setidaknya tidak kehujanan dan kepanasan. Dan setidaknya lagi ada AC-nya, walaupun AC-nya tidak dingin-dingin banget. Sebenarnya apa tujuan pemerintah membuat peraturan agar produsen membuat mobil LCGC? Menurut data yang ada, pemerintah membuat peraturan LCGC bertujuan untuk mengurangi emisi gas buang, mengembangkan kendaraan ramah lingkungan, dan memfasilitasi kalangan menengah ke bawah dengan kendaraan yang terjangkau. Kalau poin terakhirnya sih ya setuju, cuman kalau poin 1 dan 2-nya kurang setuju. Karena yang visi utamanya untuk mobil ramah lingkungan dan emisi gas buang, tapi banyak mobilnya yang dimodif kayak gini. Kalau udah begini, ya tentu aja hilang sudah visi 1 dan 2. Kemudian dengan hadirnya LCGC, akhirnya orang-orang banyak yang bisa beli mobil. Dan memiliki mobil bukan sesuatu yang sulit lagi. Tapi semakin kesini, ternyata image LCGC mobil murah menjadi seperti hilang. Karena mobil LCGC saat ini harganya menjadi mahal, bahkan bersaing dengan mobil yang non-LCGC. Misalnya nih, Honda Brio di tahun 2024. Saat ini mobil ini dihargain sekitar 167 juta rupiah untuk versi S manual. Kemudian 182 jutaan untuk Satya E manual dan 198 juta untuk tipe E Matic. Kemudian selain Brio ada Toyota Agya yang dijual dengan harga dimulai dari 170 jutaan untuk versi E manual dan 178 jutaan untuk versi G manual, dan untuk versi Matic-nya dijual di harga 194 juta dengan tipe G CVT. Mantep nggak tuh? Mobil LCGC harganya sudah hampir tembus 200 jutaan. Yang mana untuk sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini, uang 200 juta cukup sulit dicapai. Yang berarti juga mobil LCGC bukan lagi masuk kategori mobil murah dan untuk masyarakat menengah. Namun kenapa mobil LCGC saat ini menjadi mahal? Jadi kenapa harganya sekarang bisa mahal? Semua ini karena kebijakan pemerintah berubah. Mungkin mereka sadar kalau memberikan mobil murah bukan solusi tepat untuk mengatasi emisi gas buang dan lainnya. Yang mana pada akhirnya saat ini pemerintah tidak lagi memberlakukan spesial mobil di segmen low cost green car atau LCGC seperti pada tahun 2013. Pada tahun 2013 ketika mobil LCGC pertama kali muncul, pemerintah membebaskan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan saat ini sudah tidak ada lagi hal tersebut, bahkan pajaknya pun dinaikkan menjadi 5%.
Dan ini juga sudah jelas tertulis di aturan harga dasar mobil LCGC yang sudah diperbarui lewat Permen Perin nomor 36 tahun 2021, yang mana di peraturan tersebut tertulis harga maksimal LCGC yang sebelumnya 95 juta saat ini menjadi 135 juta. Tapi sayangnya itu bukan harga final dan belum termasuk pajak daerah, bea balik nama, dan pajak kendaraan bermotor. Yang berarti harganya bisa melambung tinggi karena pajak, dan pajak ini. Kemudian selain pajak, walaupun faktor utama mobil bisa mahal karena pajak, orang-orang sudah mulai banyak yang sadar akan nilai arti keselamatan, yang mana orang-orang sudah mulai menuntut kalau mobil LCGC juga harus aman dan nyaman, yang pada akhirnya produsen melakukan penambahan penggunaan teknologi baru, seperti teknologi transmisi otomatis, penyesuaian standar emisi baru, seatbelt penumpang belakang, airbag, dan fitur keselamatan tambahan pada sistem pengereman. Namun, walaupun ada penambahan teknologi dan fitur, produsen hanya boleh menaikkan harga sebesar 10-15% aja maksimalnya. Itu kan peraturan yang ada pada tahun 2021, dan sekarang sudah tahun 2024, yang mana harganya pasti lebih tinggi lagi. Kenapa bisa? Hal ini bisa terjadi karena adanya inflasi yang pada akhirnya harga mobil LCGC bisa terus naik setiap tahunnya mulai dari 2% hingga 10%. Yang pada akhirnya lagi LCGC bukan lagi mobil yang terjangkau. Bahkan LCGC saat ini tipe tertingginya bisa lebih mahal daripada mobil non-LCGC, misalnya mobil Cina yang menawarkan fitur lebih menarik dan kenyamanan yang lebih. Cuman spare partnya aja yang lama nunggunya. Jadi harus bersabar kalau beli mobil Cina dan rusak. Berarti kesabaran kalian sedang diuji. Lalu kenapa pemerintah mencabut kebebasan pajak dari mobil LCGC ini? Jawaban pertama tentu aja pemerintah lagi sibuk ngurusin kendaraan listrik. Makanya lagi digenjot abis tuh subsidi ke sana. Selain itu juga pemerintah merasa gagal dengan kebijakan LCGC. Kenapa gagal? Jadi mobil LCGC sejak kemunculannya untuk ramah emisi, mobilnya harus menggunakan oktan minimal RON 92, yang berarti ini adalah Pertamax. Tapi sayangnya dengan memberikan mobil murah dan stiker tambahan minimal oktan 92, ternyata hal itu nggak ngaruh. Banyak pengguna LCGC malah menggunakan bensin premium atau Pertalite, yang berarti juga visi dan misi untuk menggunakan Pertamax di mobil LCGC gagal total. Jadi kalau udah gagal, kenapa harus dilanjutin? Iya kan? Tapi kok untuk emisi gas buang lebih baik, pemerintah menyarankan RON 92. Apakah RON 90 jelek dan tidak ramah untuk gas buang? Tapi jika kita mengingat desain LCGC saat ini khususnya Brio nih, seharusnya kita kayak bisa nerima aja sih ya kalau harganya jadi segitu. Karena mau bagaimanapun, Brio adalah mobil LCGC dengan desain yang paling bagus nih menurut saya pribadi. Desainnya anak muda banget dan hype-nya mirip kayak Honda Jazz GD3 ketika diluncurkan. Ditambah dengan kenyamanan yang sudah cukup, fitur yang sudah mumpuni, dan juga rasa berkendara yang sudah enak. Kayaknya ya layak-layak aja sih harga segitu. Cuman satu ini yang bikin kesel dari mobil LCGC ini. Logonya beda sendiri. Misalnya kalau Brio, logonya kayak gini nih. Kemudian Toyota, logonya kayak gini. Daihatsu, logonya kayak gini. Entah kenapa perbedaan logo ini kayak merendahkan banget. Tapi ya kita hidup di zaman marketplace. Tinggal beli logo Honda misalnya, buang logo Satya dan tempel logo Honda. Jadilah Honda Brio non-LCGC. LCGC mungkin saat ini bukan lagi mobil yang murah dan sudah dilupakan oleh peraturan yang ada dulu. Apakah mobil listrik jika dirasa tidak efisien bagi pemerintah dan tidak berdampak secara masif akan bernasib sama dengan LCGC? Yang mana harganya akan menjadi semakin mahal pakai banget. Misteri lainnya akan dimulai. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.